Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Al-Hadi dan teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok PAUS akan mempresentasikan mengenai kompleksitas waktu. Pembahasan hari ini adalah machine model, yaitu asumsinya, running time, example of basic operations, yaitu tipe data, kompleksitas waktu, best, worst, and average case, dan terakhir insertion sort. Lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai machine model asumsi. Asumsi yang dibuat dalam model RAM untuk mencapai ini adalah: pertama, setiap operasi sederhana membutuhkan satu langkah waktu. Yang kedua, loop dan subroutine bukanlah operasi sederhana. Dan ketiga, setiap akses memori membutuhkan satu langkah waktu dan tidak ada kekurangan memori. Untuk setiap masalah yang diberikan, waktu berjalan dari suatu algoritma diasumsikan sebagai jumlah langkah waktu. Ruang yang digunakan oleh suatu algoritma diasumsikan sebagai jumlah sel memori RAM. Kemudian running time. Running time itu mengukur jumlah sumber daya, time, and space yang diperlukan oleh sebuah algoritma. Waktu yang diperlukan atau yang kita sebut running time oleh sebuah algoritma cenderung tergantung pada jumlah input yang diproses. Running time dari sebuah algoritma adalah fungsi dari jumlah inputnya. Selalu tidak terikat pada platform mesin ataupun OS. Pada sebuah komputer, bahasa pemrograman, kualitas kompilator, atau bahkan paradigma pemrograman, misalkan prosedural banding object oriented. Pengukuran running time. Ya, ini dari suatu algoritma berbeda-beda tergantung pada input yang diberikan. Dengan demikian, pengukuran dihitung sebagai fungsi dan dari besar input yang telah diberikan. Berikut adalah example of basic operation atau tipe data dari tipe data. Yang pertama, integer. Integer itu bisa dilihat sebagai berikut. Misalkan 250 tambah 17 sama dengan 267. Kemudian real, 250,0 tambah 17,0. Kemudian dihitung seperti berikut dan dihasilkan sama seperti tadi 267,0. Selanjutnya adalah kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu dari suatu algoritma akan menentukan waktu berjalan tergantung pada ukuran inputnya, yaitu kompleksitas waktu adalah fungsi dari ukuran input. Hal ini memetakan ukuran input menjadi waktu dengan TN yang dieksekusi. Apa saja sih tujuan dari kompleksitas waktu? Yang pertama, memperkirakan berapa lama suatu program akan berjalan. Yang kedua, memperkirakan input terbesar yang diberikan pada program. Yang ketiga, membandingkan efisiensi algoritma yang berbeda. Keempat, membantu fokus pada bagian kode yang dieksekusi jumlah terbesar kali. Dan yang terakhir, memilih algoritma untuk aplikasi. Berikut adalah algoritma dari kompleksitas waktu. Kita pertama itu mendefinisikan suatu definisi algoritma yang berisikan bilangan real dan juga bilangan positif n. Yang pertama itu hasil kita definisikan sama dengan x. Yang kedua, for i sama dengan 1 to n-1, lakukan hasil sama dengan hasil kali x. Setelah itu akan return hasil. Hal ini bisa juga ditulis dengan Tn sama dengan T1
tambah T2 dikali N-1 ditambah T3 kali N-1 tambah T4. Sama dengan T2 tambah T3 dikalikan N-1 tambah T1 plus T4. Mengapa ada yang dikalikan N-1 dan tidak? Karena jika loop itu akan dikalikan N-1. Di sini loopnya itu adalah for I sama dengan 1 to N-1 dan juga hasil sama dengan hasil dikalikan X. Kemudian akan selanjutnya dijelaskan mengenai best, worst, and average case. Jadi apa sih itu best, worst, and average case dalam ilmu komputer? Best, worst, and average case dari suatu algoritma tertentu mengungkapkan penggunaan sumber daya paling sedikit, paling banyak, dan rata-rata secara masing-masing. Biasanya sumber daya yang dipertimbangkan adalah waktu berjalan, yaitu kompleksitas waktu, tapi bisa juga berupa memori atau sumber daya lainnya. Base case adalah fungsi yang melakukan jumlah angka minimum pada data dari n elemen. Kemudian worst case adalah fungsi yang melakukan jumlah langkah maksimum pada data input berukuran n. Dan terakhir, average case adalah fungsi yang melakukan jumlah langkah rata pada data dari n elemen. Kemudian kinerja average case dan kinerja worst case adalah yang paling banyak digunakan dalam analisis algoritma. Kinerja base case adalah paling jarang dipakai, tetapi memiliki kegunaan. Misalnya, di mana kasus terbaik dari tugas individu diketahui, mereka dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi analisis kasus tersebut secara keseluruhan. Ilmuwan komputer menggunakan teknik analisis probabilistik terutama nilai yang diharapkan untuk menentukan waktu berjalannya yang diharapkan. Kemudian untuk contoh dari best, worst, and average case adalah sebagai berikut. Misal, IN menunjukkan sebuah himpunan dari semua input dengan ukuran N dari suatu algoritma, dan TI menunjukkan jumlah operasi primitif dari algoritma yang sesuai ketika diberikan input I. Secara matematika dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu base case complexity adalah sebuah fungsi di mana Bn, elemen Bn dengan definisi min TI di mana I adalah elemen dari N. Kemudian untuk worst case complexity adalah sebuah fungsi di mana Wn elemen Wn dengan definisi max TI di mana I elemen N, elemen IN. Average case complexity adalah sebuah fungsi di mana AN elemen dari AN dengan definisi sigma I elemen IN TI dikali PI, di mana TI ada probabilitas dari I muncul sebagai input dari suatu algoritma. Oke, selanjutnya ada insertion sort. Jadi insertion sort adalah algoritma pengurutan yang menempatkan elemen yang tidak disortir pada tempatnya yang sesuai dalam setiap iterasi. Pengurutan penyisipan bekerja sama seperti mengurutkan kartu di tangan kita dalam permainan kartu. Contoh dari insertion sort. Jadi di sini ada initial array dan di mana angkanya itu tidak berurutan dari 9, 5, 1, 4, 3. Nah, di step pertama, elemen pertama dalam array diasumsikan terurut. Ambil elemen kedua dan simpan secara terpisah di kunci, bandingkan kunci dengan elemen pertama. Jika elemen pertama lebih besar dari kunci, maka kunci diletakkan di depan elemen pertama. Nah, di sini seperti contoh, elemen pertamanya itu 9. Kemudian kuncinya itu 5. Dan jika dibandingkan 9 dan 5 itu lebih kecil 5, maka 5 dipindah ke depan. Jadi urutannya jadi 5, 9, 1, 4, 3. Kemudian step kedua, sekarang dua elemen pertama diurutkan. Ambil elemen ketiga dan bandingkan dengan elemen di sebelah kirinya. Menempatkannya tepat di belakang elemen yang lebih kecil darinya. Jika tidak ada elemen yang lebih kecil darinya, maka letakkan di awal array. Tadi kan awalnya 5, 9, 1, 4, 3. Kemudian
Jadi di elemen ketiganya itu ditaruh angka 9 dan di elemen keduanya itu ditaruh angka 5. Nah, kemudian dibandingkan ternyata di elemen letak ketiga itu kan ada angka 1. Itu jadi kuncinya. Nah, jika dibandingkan dengan elemen kedua dan ketiga, 1 itu lebih kecil, maka 1 pindah ke paling kiri. Nah, demikian pula tempatkan setiap elemen yang tidak disortir pada posisi yang benar. Nah, jadi step ketiga dan step keempat itu sama saja kayak yang pertama, step pertama dan kedua. Jadi intinya kita ambil elemen kuncinya dulu, karena tadi kita sudah sampai elemen ketiga, maka kita kuncinya ambil dari elemen keempatnya dan dibandingkan dengan elemen 1, 2, dan 3. Nah, jadi kalau di sini elemen 4 itu lebih kecil dari di step ketiga, elemen 4 lebih kecil dari 5 dan 9, tapi lebih besar dari 1, maka ditaruhnya di sebelah kanannya 1. Jadi 1, 4, 5, 9, dan 3. Dan yang terakhir kuncinya itu adalah 3, dan 3 itu dibandingkan dengan semua elemen sebelah kirinya, dan ternyata 3 itu lebih kecil dari 4, 5, dan 9, dan lebih besar dari 1. Maka urutannya jadi 1, 3, 4, 5, 9. Nah, di sini kemudian ada running time insertion sort. Jadi running time untuk algoritma apapun tergantung pada jumlah operasi yang dieksekusi. Kita bisa melihat pseudocode bahwa ada tepat 7 operasi di samping. Nah, jadi di sini ada tabel dari cost of line-nya. Ini C1 ini kayak C1 sampai C8 ini adalah barisnya dari apanya? Baris dari algoritmanya. Kemudian ini running time-nya. Nah, di C1 itu N. Jadi semakin banyak programnya itu, jadi ini dari N sampai N-1. Semakin banyak programnya, semakin lama juga running time-nya. Nah, kemudian perbandingan time complexity insertion. Jadi yang pertama ada best case analysis. Dalam kasus terbaik yaitu ketika area sudah diurutkan, TJ sama dengan 1. Oleh karena itu, TN sama dengan C1 dikali N ditambah C2 plus C3 dikali N-1 ditambah C4 dikali N-1 ditambah C5 plus C6 dikali N-2 ditambah C8 kali N-1. Yang jika disederhanakan lebih lanjut memiliki faktor dominasi N dan menghasilkan TN sama dengan C dikali N atau big O-N. Nah, kemudian ada worst case. Dalam kasus terburuk yaitu ketika array diurutkan secara terbalik atau dalam urutan menurun. TJ-nya sama dengan J. Oleh karena itu, TN sama dengan C1 kali N ditambah C2 plus C3 dikali N-1 ditambah C4 dikali N-1 kali N per 2 ditambah C5 plus C6 dikali N-1 dikali N-1 kali N per 2 min 1 ditambah C8 dikali N-1 yang jika disederhanakan lebih lanjut memiliki faktor dominasi N2 dan menghasilkan TN sama dengan C dikali N2 atau big O N2. Nah, di sini average case-nya diasumsikan TJ sama dengan J-1 per 2. Untuk menghitung kasus rata-rata, oleh karena itu TN sama dengan C1 dikali N ditambah C2 plus C3 dikali N-1 ditambah C4 per 2 dikali N-1 dikali N per 2 ditambah C5 plus C6 per 2 dikali N-1 kali N per 2 min 1 ditambah C8 dikali N-1. Yang jika disederhanakan, lebih lanjut memiliki faktor dominasi N2 dan menghasilkan TN C dikali N2 atau big O2. Nah, kesimpulannya, jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan untuk beberapa algoritma tidak terdapat worst case dan best case. Misalnya urutkan berdasarkan gabungan. Nah, pengurutan gabungan melakukan operasi N log N dalam semua kasus. Sebagian besar algoritma pengurutan lainnya menyajikan worst case dan best case. Misalnya dalam implementasi quicksort tipikal, yang terburuk terjadi ketika array input sudah diurutkan, dan yang terbaik ketika elemen pivot selalu membagi tabel menjadi 2 bagian. Untuk insertion sort,
Worst case terjadi ketika array diurutkan dalam urutan terbalik, dan best case terjadi ketika array diurutkan dalam urutan yang sama dengan output. Ini berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami, dari PPT yang telah kami buat. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.